Bahkan banyak orang biasanya tidur, yang enggak. Tapi yang enggak semua orang bisa. Ada yang bisa itikaf 10 malam. Tapi yang kebanyakan nggak bisa. Kenapa? Siangnya sih bekerja, Ustaz. Capek. Jangankan qiyamul lail, menghidupkan sepanjang malam di 10 malam terakhir. Tarawih aja udah luar biasa. Tak kuat udah. Kalau nggak kerja, nggak bisa. Tapi kalau masih aktif bekerja, mungkin nggak bisa. Ya. Begitu dia libur, pulang kampung. Pulang kampung, macet, segala macam. Akhirnya nggak dapat dia mengejar 10 malam terakhir malam. Maka kata Allah, nggak apa-apa. Kau belum bisa mendapatkan keutamaan 10 terakhir Ramadan karena malam hari berat, capek, lelah, ngantuk. Sekarang aku sediakan siang di 10 pertama Dzulhijjah. Kenapa 10 pertama Dzulhijjah mulia? Ada wukuf di Arafah. Wukuf siang apa malam? Siang. Maka kata Ibnu Taimiyah, siangnya di 10 Dzulhijjah ini lebih utama daripada malamnya. Jadi kita kalau 10 terakhir Ramadan kejar malam. Malamnya tuh nggak bisa kejar siangnya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa Allah ingin kita semua masuk surga. Maka Allah sediakan kesempatan itu sampai 2 kali. Ayo aku sediakan malam nih. Tuh nggak bisa kalau malam ngantuk ya Allah. Oke, sekarang aku sediakan siang nih. Nah, sibuk juga ya Allah. Ya udah emang berarti tandanya dia nggak mau masuk surga. Maka benar kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Kenapa nggak mau? Allah sediakan malam dia nggak bisa. Allah sediakan siang juga nggak bisa. Berarti bukan dia nggak bisa, nggak mau sebetulnya. Masya Allah. Nah itu tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin afdalu 'inda Allah wa la 'amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni min al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal, lebih utama, dan amal-amal yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'aksiru fihi minat tahlil, maka perbanyaklah tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Wa takbir, perbanyak takbir, Allah akbar. Wa dzikrillah, dan semua zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Semua itu kalimat zikir itu kita disunnahkan perbanyak dibicarakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi zikir bermakna mengingat Allah, menyanjung dan memuliakan Allah, bukan zikir karena emosi. Ada juga bilang dia la ilaha illallah tapi karena emosi. La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah juga itu, tapi dalam rangka emosi. Ya, tapi mesti lebih baik ya, daripada orang emosi yang keluar adalah kebun binatang, kata-kata umpatan makian, lebih baik la ilaha illallah. Allah Akbar. Berapa ini kambing harganya Pak? Yang ini. Oh ini 6.500.000. La ilaha illallah. Kecil begini 6 juta. La ilaha illallah juga itu. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang dimaksud adalah berzikir, menyanjung, memuja Allah Subhanahu wa taala. Terus wa inna siyama yaumi minha, dan puasa sehari saja di 9 hari pertama Dzulhijjah itu. Kalau 10 kan nggak boleh. Wa inna siyama yaumi minha, sehari saja kita puasa di 10 pertama Dzulhijjah itu berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Yu'adalu bisyami sana, setara dengan orang puasa setahun. Kita puasa sehari itu setara dengan puasa 1 tahun full. Berarti kalau kita puasa 9 hari sama dengan 9 tahun. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala khusus tanggal 9 itu setara dengan 2 tahun, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kalau kita puasa 9 hari itu setara dengan puasa 10 tahun. Ada Bapak Ibu yang bisa puasa 10 tahun nggak berhenti? Kalau ada tinggal tulangnya doang gitu deh. Atau urus krempek habis badan. Betapa baiknya ya Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita puasa
Itu setara dengan puasa setahun. Wal amalu bihinna, dan semua amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, yudha'afu bi sab'i mi'ati dha'fin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau sekarang masih 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini beramal soleh, pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu sampai 700 kali lipat. Kalau sekarang Bapak Ibu baca Quran, satu huruf pahalanya 10 bagi yang lancar. Kalau yang nggak lancar pahalanya 20. Itu sekarang. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu satu hurufnya 700 kali lipat. Yang lancar, yang nggak lancar 1400 kali lipat. Jadi yang lancar dulu nih. Tunggu sampai selesai 10 Dzulhijjah baru lancarin. Maka kita disunahkan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini karena keutamaan dan keistimewaannya. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan? Pertama, puasa. Dalam riwayat Abu Dawud, dalam sunannya, al-ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ibu Siti Aisyah, Siti Maimunah, dan juga Hafsah radhiyallahu anha, itu meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti berapa hari kita puasa? Kalau bisa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Banyak juga Ustaz. Kemarin itu yang bulan Syawal, itu targetnya 6 hari, gagal total. Yang tereksekusi cuma 3 hari. Kok bisa dari 6 hari tereksekusi cuma 3 hari? Alhamdulillah, Ustaz. Ganggu benar itu. Sekarang sudah 9 pula, bisa kita Ustaz. Kalau nggak bisa 9, berapa sanggup? Ya 5 boleh. Saya nggak bisa 5 Ustaz, berapa? 3 kan boleh. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Masih berat juga 3 hari. 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Saya cuma sehari bagaimana? Boleh 9 saja, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Saya sehari pun kayaknya berapa? Sepagian. Tanggal 10 Dzulhijjah itu, dari sholat subuh sampai selesai sholat Idul Adha, jangan makan, jangan minum. Nggak bisa juga, pengennya surga, tapi ibadahnya nggak mau. Itu riwayatnya sahih. Memang dia tidak ada komentarnya dalam sunannya Abu Dawud itu tidak ada komentar hadisnya sahih, dhaif, hasan atau apa nih. Maka kemudian orang bertanya-tanya ini hadis sahih atau tidak. Lalu ya Abu Dawud menulis sebuah surat kecil yang dikirimkan kepada penduduk Mekah. Dalam surat itu beliau katakan kullu masakat anhu fa huwa salih. Setiap hadis yang tidak saya komentari maka hadisnya sahih. Baik, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Takbiran. Ya Allah perintahkan di 2 surat yang berbeda. Pertama surat Al-Hajj ayat 28. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dumat. Yang kedua surat Al-Baqarah 203 ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah nama Allah berzikir takbiran pada hari-hari yang maklumat. Di surat Al-Hajj 28 maklumat artinya yang telah diketahui atau telah dikenal. Mahdudah surat Al-Baqarah 203 hari-hari yang terbilang. Itu kapan maksudnya? Ini saya kutipkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan surat Al-Hajj 28 Allah menyuruh kita takbiran di hari-hari yang maklumat, itu maknanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Terus Al-Baqarah 203 ayam dan hari-hari terbilang, itu kata Ibnu Abbas artinya hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Maka gabungan surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah 203 kita disunahkan takbiran dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berapa takbiran? 13 tadi. Nanti kemudian kalau yang lagi ada takbir mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu berarti bebas, kapan saja kita baca, di mana saja kita baca. Kalau yang muqayyad dengan sholat, itu selesai sholat waktu kapan itu? 10, 11, 12, 13. Selesai zuhur misalnya,
Selesai sholat subuh, takbiran. Selesai sholat asar, takbiran. Selesai sholat maghrib, takbiran. Selesai isya, takbiran. Selesai subuh, takbiran. Ini namanya muqayyad. Kalau yang mutlak itu bebas. Mau di jalan, di rumah, di kendaraan, di mana saja, di masjid bebas. Waktunya juga bebas. Itu namanya mutlak. Kapan itu? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri takbirannya kan dari maghrib hari terakhir Ramadan sampai khatib naik mimbar. Selesai khatib khutbah Idul Fitri udah nggak ada lagi takbiran kecuali rekaman. Ada masih kita dengar kaset, TV, HP, oke. Tapi kita udah nggak disunahkan lagi takbiran. Beda dengan Idul Adha. Dari tanggal 1 Dzulhijjah itu kita sudah boleh takbir sunnahnya begitu. Ini diriwayatkan wakana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya surujani ila suq. Mereka berdua selalu pergi ke pasar. Sama sih kalau ke pasar kita juga sama. Kalau sudah awal Dzulhijjah, cuma bedanya kita belanja. Ada yang belanja pakaian, ada yang belanja lauk, sayur mayur, bahkan ada yang belanja tusuk sate dan hal. Berapa kurban tahun ini Pak? Kayaknya nggak kurban dulu Ustaz. Loh, nggak kurban kok beli tusuk sate sama orang? Buat jaga-jaga aja. Takutnya pas hari ada yang ngirim lagi kambing kan minimal udah persiapan. Nah itu kita. Abu Hurairah dan Ibnu Umar ke pasar bukan mau belanja, tapi juga birani. Mereka berdua takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Wa yukabbiru nasu bi takbirihim. Semua orang yang di pasar, yang lagi jualan, yang lagi kebeli, yang lagi nawar, aja kan jadi beli, semua ikutan takbiran. Mengikuti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Berarti sunnahnya takbiran sampai di pasar pun takbiran, sampai ke mall pun takbiran dari tanggal sana. Gak tahu kalau di sini, kalau di Tangsel sih kayaknya belum bisa dipraktekin itu. Kalau di sini mungkin bisa ya. Bapak Ibu tanggal 1 Juli langsung masuk ke mall sini, harganya takbir Allahu Akbar. Paling kita hari keluar sama security. Masih lama itu tanpa takbiran. Kemarin kata Ustaz saya itu dari tanggal 1 bertakbiran. Itu sunnahnya. Siapa Ustaz? Ustaz Fahri, sesat mana lagi itu? Dan Ustaz sesat tidak. Ya mungkin di mall enggak. Tapi mungkin di kendaraan. Bapak Ibu sambil berkendara. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu takbiran setiap hari sampai tanggal 13. Mobil, mungkin di rumah, mungkin sambil nyiram tanaman, ya sambil masak, sambil aktivitas, silakan takbiran. Yang penting jangan lagi mandi, kalau kamar mandi, itu boleh, termasuk tempat yang dilarang. Baik, selanjutnya haji dan umroh. Wah, ini kalau kita bisa berangkat haji dan umroh, ini pahalanya begitu luar biasa. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syariat agama kita, ibadah itu ada yang waktunya ditentukan, tempatnya bebas. Ada sebaliknya, waktunya bebas, tempatnya sudah ditentukan. Dan ada yang dua-duanya ditentukan, waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Gak boleh sembarang waktu dan gak boleh sembarang tempat. 3 model ibadah. Yang pertama waktunya ditetapkan, ditentukan, tapi tempatnya bebas. Apa contohnya? Sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, di mana pun sholat boleh. Di masjid M Yusuf boleh kita sholat subuh. Boleh nggak sholat subuhnya di masjid Al Zikri? Boleh. Yang penting sudah masuk waktunya. Kecuali belum masuk waktu, itu nggak sah. Sudah kata khusyuk banget. Oh, waktu sholat zuhur, tapi setelah 12. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak, belum masuk waktunya. Jadi waktunya sudah ditentukan, tempatnya bebas. Yang kedua, sebaliknya, tempatnya sudah ditentukan, waktunya yang bebas. Apa contohnya? Umroh. Umroh kapan kita datang? Kapan aja ada uang, berangkat ke tanah suci umroh. Boleh. Yang penting umrohnya ke tanah suci. Tawafnya sudah ditentukan. Gimana tawaf itu? Mengelilingi Ka'bah.
Kalau tawafnya antara Zamzam Tawar dan Sofa Tawar, itu nggak tawaf, belanja namanya. Meskipun kadang-kadang bilangnya gitu, tawaf juga ya. Dari mana bu? Habis tawaf. Tapi bawa tentengan kantong kresek, banyak bener ya. Itu waktunya bebas, tempatnya ditetapkan dan ditentukan. Nah sekarang waktunya ditentukan, tempatnya juga sudah ditentukan. Apa itu haji? Boleh nggak haji ke Parung? Boleh. Dulu Ahmadiyah hajinya ke Parung, Pak. Sampai kemudian dilarang oleh pemerintah ya. Syiah Iran, mereka itu dilarang secara politik oleh pemerintah Saudi untuk haji. Mereka bilang nggak apa-apa, kita nggak bisa datang ke Mekah, kita bikin aja replika Ka'bah di Karbala di Iran. Akhirnya mereka hajinya ke Karbala. Itu nggak sah. Kenapa? Karena haji tempatnya sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan. Di mana tempatnya? Wukuf di Arafah. Tanggalnya tanggal 9. Dia wukuf tanggal 9, tapi di luar area Arafah nggak diterima. Dan untuk masuk area Arafah itu, Al-Muzdah, terutama Arafahnya, itu mesti punya tasreh yang resmi ya, tasreh itu kurang lebih 4.000 real. Jadi kalau masuk area Arafah itu, minimal dia harus bayar kurang lebih 16 juta ya, kalau 4 ribuan satu realnya. 16 juta Pak, baru masuk kok itu ke area Arafah. Maka orang lokal saja kan sekarang, apalagi mukimin kita di sana. Makanya mohon maaf sekali ya, ada beberapa orang yang menawarkan badal haji. Itu kalau badal haji sah, boleh nggak Pak? Badal haji boleh. Tapi harus kita perhatikan, kalau dia minta berapa Pak saya badal haji, sama saya 20 juta aja. Saya saksi itu dikerjain. Dia masuk area Arafah itu, saya sampaikan paling enggak dia keluar duit 16 juta. Berarti sisa cuma 4 juta itu. Terus buat dia makan di sana, belum ongkos taksi segala macam ke sana ide musiknya. Rasa-rasanya sih berat kerja itu. Kalau mau dikerjain di luar Arafah, dia foto-foto video. Nah, kita sudah di Arafah nih ya. Padahal dia berdiri di luar Arafah, nggak sah. Atau mungkin dikerjain, tapi untuk rapel 20 orang misalnya kan. 20 orang sekaligus dikerjakan, kan nggak sah. Satu manasik haji hanya untuk satu nama. Baik. Jadi haji dan umrah itu kalau kita laksanakan di awal Dzulhijjah itu pahalanya begitu besar dan luar biasa. Masalahnya haji mahal Ustaz, lama dulunya, saya ada uang tapi katanya 27 tahun Ustaz. Yang cepat pakai haji plus 5 tahun sampai 7 tahun. Masih lama Ustaz. Saya mau yang lebih cepat lagi. Ada di Roda. Berapa harganya? Kurang lebih setengah M. Oh, saya ada 1 M di rumah, setengahnya setengah M. Cuma saya mesti sampaikan, haji Corona itu mahal harganya, kita bukan beli fasilitas, tapi beli waktu. Sehingga orang terkadang haji Corona bayar setengah M, sampai di sana nggak dapat fasilitas. Kenapa? Karena visanya nih, nggak tahu sekarang sudah keluar belum. Kemarin belum keluar tuh visanya. Teman-teman terakhir masih pernah ngantri di kedutaan itu. Ya, belum keluar. Dia milimin akhir baru keluar bisa. Begitu keluar visa langsung bayar ini, bayar sana, bayar sini. Ya tiket pesawat, ya hotel, ya tenda, ya catering, ya bos, orang bayar. Sementara boleh jadi di sana itu sudah di booking semua. Akhirnya begitu sampai Arafah, tenda, bayar setengah miliar, ngambuk lah kita. Ini saya bayar setengah miliar, bukan dapat tenda. Itu jamaah reguler, cuma 60 sekian juta dapat tenda. Mereka 60 sekian juta, tapi 27 tahun nunggunya. Kita setengah miliar, nggak pakai dapat itu. Ada yang dapat tenda, tapi nggak ada listrik. Kabel ada, tapi kita ngecas nggak ada listrik. Blower gede banget, cuma nggak muter dia, dari mana muter ya listrik. Kemana kita colokin ke hidung? Banyak yang ngamuk-ngamuk marah-marah. Ini saya bayar mahal, haji produk kan mahal harganya. Kenapa fasilitasnya seperti ini? Ya kita sampaikan haji produk beli waktu, bukan beli fasilitas. Kalau mau beli fasilitas haji plus. Nah itulah. Cuma kadang ya alhamdulillah misalnya dia produk dan alhamdulillah dapat fasilitas yang luas, maka itu sudah masya Allah luar biasa ya. Tapi kalau ternyata dia produk fasilitasnya ada yang kurang, sama nggak usah kecewa, nggak usah sedih, karena kita memang beli waktu, bukan beli fasilitas. Baik.
Lalu amalan sunnah lainnya, sholat, sedekah, baca Quran, taubat, amar ma'ruf, nahi munkar, itu semuanya dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan yang terakhir adalah kurban. Ini adalah amalan yang juga ditentukan waktunya, tempatnya bebas, tapi waktunya sudah ditentukan kurban. Kapan itu? Di bulan Dzulhijjah ini, tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Baik. Sebetulnya secara bahasa, kurban itu dia umum. Semua upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebutnya kurban. Ya, dari kata taqarraba ya taqarrabu, taqarruban wa qurbanan. Semua upaya mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan kurban. Bisa lewat harta, bisa lewat menyembelih binatang, bisa lewat sedekah hasil panen, itu semua disebut kurban. Bahkan mungkin ada orang korban waktu, ada orang korban tenaga, bahkan boleh jadi ada orang korban perasaan. Tapi masih penting korban perasaan daripada perasaan kurban. Itu bahaya. Tahu-tahu datang ke masjid minta kaki kambing, loh, kenapa bapak kurban? Perasaan kurban, itu bahaya. Jadi masih penting kurban perasaan daripada perasaan kurban. Padahal ya kurban, perasaan doang. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah sebut وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ceritakanlah kisah dua anak Adam. Nabi Adam alaihissalam punya anak langsung kembar sepasang. Ya, laki perempuan. Tidak disebut dalam Quran siapa namanya, tapi kalau Ibnu Katsir sebut dan dari Israel nama anaknya yang laki-laki Qabil dan Habil, yang perempuannya Labuda dan Ikrimah. Manusia di atas muka bumi berenam, Nabi Adam, Ibnu Siti Hawa, Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah, 6 orang. Sementara manusia itu harus menikah supaya tidak punah, harus dari generasi. Tapi di atas muka bumi cuma mereka berenam. Mau ngebesan kemana? Pesona kaya belum ada zaman itu. Maka Allah syariatkan nikah di antara mereka, sesama mereka harus menikah. Sebenarnya menikahi saudara kandung haram, termasuk mahram. Kenapa? Kalau kita kalau saya salah mungkin dirumuskan ya, dan ilmu biologi itu kan kromosom kalau terlalu dekat bisa terjadi penyimpangan Mendel, istilahnya ya. Apa namanya, besar kemungkinan anaknya lahir itu cacat. Maka incest of incest, incest ya. Kalau incest yang baju mundur cantik lain-lain. Incest itu incest itu haram, dia terlarang. Lalu kenapa Nabi Adam boleh menikahkan anak-anaknya? Karena tidak ada lagi manusia, maka dinikahkanlah anaknya sesama mereka itu. Tapi supaya untuk menjaga agar kemungkinan tetap penyimpangan mental tadi, maka dijauhkan. Nikahlah silang. Qabil menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil. Nah, diceritakan katanya kembaran Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Laki-laki dari dulu emang istiqomah Pak, konsisten. Dari pasar ini semuanya yang cantik. Kalau perempuan kan nggak konsisten, dia kalau masih muda cari yang dewasa. Kalau perempuan sudah dewasa, dia cari suami yang mapan. Kalau dianya sudah mapan, carinya yang bertanggung jawab. Beda-beda. Kalau kita laki-laki, muda, tua sampai semuanya cantik aja. Maka nggak terima lah Qabil. Kenapa saya nikahi kembarannya Habil yang jelek? Kembaran saya lebih cantik. Saya mau nikahi dengan kembaran saya lebih cantik. Maka kemudian Allah perintahkan qarraba qurbanan. Wahai Adam, suruh dua anak laki-laki itu untuk sama-sama berkurban. Apa kaitannya kurban dengan tadi ambisi keinginan dia untuk menikahi pasangannya lebih cantik? Jadi hikmah kurban itu hewan yang kita sembelih, tapi hakikatnya kita menyembelih ego, ketamakan, keserakahan, ambisi dunia yang berlebihan, itu yang kita sembelih. Maka Allah perintahkan dua-duanya untuk berkurban. Maka Qabil katanya itu adalah petani, hasil panennya yang dia kurbankan. Sementara Habil peternak. Cuma nakalnya Qabil, dia oplos. Qabil itu nakal. Itu dia tak oplos, udah zaman dulu. Sudah ada. Yang bagus dicampur sama yang jelek, itu yang dikurbankan. Maka kata Allah, "Fatuqubila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar." Allah terima kurbannya Habil,
Sementara kurbannya Qabil tidak diterima. Kenapa? Oplosan. Tidak diterima jadinya. Bagaimana tahu diterimanya? Kurbannya diangkat oleh Allah ke langit. Qabil itu peternak, hewan ternaknya itu dia cari yang paling gemuk, yang paling bagus, paling putih, paling bersih, paling sehat. Itu yang dia kurbankan. Itulah yang diterima. Dibawa oleh Allah ke langit. Kalau kita baca tafsir klasik untuk Allah di Kasih dan yang lainnya, kurban itulah yang Allah simpan di langit. Baru kemudian di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Ismail sudah dibaringkan, golok atau pedang sudah menempel di lehernya, begitu mau ditarik, kata Allah, wa badainahu bidzibhin adzim. Kami switch, kami ganti dengan sembelihan seekor kambing yang besar atau domba yang besar. Itulah kurbannya Habil. Berarti kalau tarik garis lurus atau benang merahnya, kurban itu dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara maksud tentang kurban. Sementara yang kita lakukan ini itu sebenarnya namanya udhiyah. Maka lebarannya disebut Idul Adha. Itu sebenarnya itu. Cuman kalau kita bilang udhiyah agak susah. Datang ke masjid, Pak, ini hewan udhiyah saya. Susah, bro. Tapi kalau ini hewan kurban saya kan lebih gampang kan. Udhiyah susah nyebutnya. Maka jadilah lebarannya Idul Kurban. Padahal aslinya itu Adha. Dalam riwayat Ibnu Majah, para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa sih kita harus menyembelih hewan-hewan ini? Kata Rasulullah, itu sunnatu abikum Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Kami dapat apa kalau kami menyembelih hewan ini? Kata Rasulullah, bi kulli syahratin hasanah. Setiap helai dari bulu hewan yang kau sembelih, di situ ada pahalanya. Jadi kalau kita mau tahu berapa banyak pahala yang kita dapat, hitung aja berapa banyak bulu kambing yang kita sembelih, Pak. Betapa banyak, kalikan 10, kalikan 700 kali lipat. Allah, banyak sekali pahalanya. Tapi ini kiasan ya. Bukan berarti kemudian bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang mau patukan sapi. Kok jamaah nggak ada yang patukan sapi ya? Kambing semua kan? Tapi sapi bulunya dikit, Ustaz. Nanti pahalanya dikit. Nggak, itu kiasan aja. Mau sapi, mau kambing, sama pahalanya banyak. Baik. Apa hukumnya kurban itu? Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya dari penyembelihan Ismail, kita sama-sama tahu ya, kita lewati saja selama Safar 12 sampai 108. Apa hukum kurban itu? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhan dan berkorbanlah. Ini dalam bahasa namanya fi'il amr. Kata kerja bentuk perintah. Perintah menurut Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian kalangan Malikiyah adalah wajib. Al-amru lil wujub. Perintah artinya wajib. Maka kurban hukumnya wajib. Kalau ada orang yang mampu dia tidak berkurban, dosa. Kata kelompok pertama ini. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Ini siapa yang berkata? Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Al-Muzir, dan kalangan Zahiriyah mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Jadi kita pilih yang mana, Ustaz? Sebab itu. Saya mau yang wajib aja, Ustaz. Boleh. Kalau Ustaz pilih yang mana? Saya pilih yang kedua, sunnah. Nah, saya sunnah juga lah, Ustaz. Boleh juga apa-apa. Tapi sunnah untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Karena banyak masyarakat kita, karena sunnah ditinggalkan, karena makruh justru malah dikerjakan. Karena karena definisinya nggak pas. Nggak kurban Pak tahun ini. Saya tahun ini nggak kurban dulu nih. Kenapa? Kan sunnah ini. Emang apa sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, orang kita lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Tapi mohon maaf sekali. Tapi kenapa Bapak rokok? Ya rokok kan makruh, Ustaz. Makruh apa? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Nah, orang kita lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Jadi dia nggak mau pahala, maunya nggak apa-apa. Nah ini jangan. Kita karena sunnah kita kerjakan. Maksudnya. Maka definisi kata para guru kita mesti ada definisi gitu. Sunnah itu ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Karena biasanya orang kita nggak ada yang mau rugi. Gitu. Baik yang beranggapan wajib ataupun sunnah, ini berlakunya setiap tahun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i,
Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ala kulli ahli baitin, bagi setiap ahli bait. Kalau bahasa kita sekarang terjemahnya biar enak, bagi satu kakak lah ya. Bagi satu kakak, fikul yang amil di setiap tahun udhiyatun, minimal ada satu kurban. Satu kakak setiap tahun minimal satu kurban. Jadi kurban itu tiap tahun, bukan cuma setahun sekali atau di jeda-jeda. Kurban tahun ini bu, nah, tahun ini nggak boleh usah kan? Tahun kemarin 3 tahun terus kurban terus kita. Tuh ibu itu tuh tak gitu dia nggak pernah kurban tuh, nggak ada urusannya. Kalau kita mampu maka tahun ini kurban, tahun besok kurban, tahun berikutnya kurban, bahkan sudah meninggal pun kalau bisa kurban kurban. Gimana ceritanya bisa sudah meninggal kurban? Sebelum meninggal kita wasiat sama anak kita. Nah, tolong rumah yang di sana itu jangan dijual. Kenapa? Rumah kita. Ya memang harus dijual. Yang di sampingnya itu rumah kita tuh. Tolong jangan ganggu gua. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu tolong disewakan. Hasil sewanya tolong kumpulkan selama setahun. Belikan sapi. Kurbankan atas nama Papa sama Mama. Boleh nggak? Boleh. Yang penting itu wasiat tidak melebihi sepertiga total harta waris. Dan ada hartanya kita berikan. Jangan, pokoknya Mama Papa nggak mau tahu. Kalau sudah meninggal kalian harus kurban atas nama Papa dan Mama. Duitnya dari mana? Terserah kalian. Cari sendiri. Itu nggak boleh. Itu membebani namanya. Baik. Jadi kalau kita mampu berkurban tiap tahun, apa sih kriteria mampu? Kata Abu Hanifah punya duit 200 juta. Kalau kita ambil kurs paling rendah kurang lebih 6.500.000. Punya duit 6.500.000 mampu kata Abu Hanifah, maka Anda harus berkurban. Tapi kalau kita Imam Malik tidak harus 6 juta. Seharga hewan kurban, apa misalnya 3 juta. Punya duit 3 juta, yang penting kebutuhan 1 tahun aman. Wajib kurban. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak harus kebutuhan setahun, minimal dia kebutuhan hari-hari kurban 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, tercukupi kebutuhannya, dia punya uang 3 juta minimal, maka dia termasuk kategori mampu, dia harus berkurban. Saya ada duit besar, berapa? Ada 120 juta. Oh banyak itu, dia sudah berkurban. Tapi akhir Juli saya mau nikahin anak saya, Ustaz. Itu duit buat bayar gedung, buat catering, dan biaya-biaya lainnya. Ya kurban tetap, karena kan nikahnya di akhir Juni, sementara kurban di awal Juni, tanggal 6 atau tanggal 7, maka kurban. Nanti kalau buat gedung kurang bagaimana Ustaz? Allah yang akan mencukupi dan ganti. Benar Ustaz, tanggung jawab ya, kali jangan. Penodong namanya. Tapi insya Allah Allah ganti, Allah berikan keberkahan. Dalam bahasa Syafi'i. Yang lebih dahsyat lagi kalangan Hanabilah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa orang punya uang seharga hewan kurban, meskipun dengan cara berhutang, itu sudah masuk kategori mampu dan dia akan kurban. Saya udah niat banget kurban tahun ini Ustaz, kayaknya nggak jadi lagi. Kenapa nggak jadi? Lebarnya tanggal 6 atau 7 Juni Ustaz. Apa masalahnya? Saya nggak lihat tanggal 15. Tanggal 6, tanggal 7, belum ada duit, belum gajian. Tapi kalau sudah gajian bisa beli kambing, bisa. Sudah gajian. Cuma kalau belum gajian nggak bisa. Kata Imam Ahmad, cari pinjaman, lalu setelah itu berkurban, tanggal 15 begitu gajian kan. Karena dia termasuk kategori imam. Ya jangan pinjamnya doang semangat, jangan gantinya hilang, ditagih susah kalahkan dia. Ibu kan tahu saya kemarin pinjam berkurban kan? Ya saya tahu. Ibu kan apa juga bagian, iya tentu saya tidak bagiannya. Ya sudah ikhlasin aja, paling juga dapat, cinta aja. Baik. Memotong kuku dan rambut sebelum kurban. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kalian sudah berniat kurban, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan. Jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang tidak potong kuku dan tidak cukur rambut, kalau dari keluarga itu berarti kepala keluarganya. Ustaz, saya tahun ini istri saya, Ustaz, atas nama istri saya, berarti tahun depan si kakak misalnya, berarti si kakak boleh apa dalam rangka tarbiyah. Tapi duitnya duit saya Ustaz, kata istri kita. Oh iya, kalau gitu ibu yang tidak potong kuku, tidak cukur rambut. Tapi saya mau sendirian, saya kurban, saya juga yang nggak boleh potong kuku. Suami ikutan juga, Pak. Apa juga, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Nah itu hadisnya sahih.
Kalau dia potong kuku atau dia cukur rambut, bagaimana Ustaz? Kata Imam Ahmad bin Hanbal halal, tapi kurbannya sah. Sementara jumhur ulama mengatakan makruh, tapi kurbannya juga sah. Abu Hanifah mengatakan boleh. Larangan ini untuk orang yang haji. Tapi berapa Abu Hanifah lemah? Kata para ulama, kenapa lemah? Karena haji itu ihramnya dimulai tanggal 9 Dzulhijjah atau paling nggak tanggal 8. Sementara di sini tanggal 1, dari tanggal 1 sampai disembelih korban itu kata Rasulullah jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Panjang dong kalau saya Ustaz, 10 hari aja. Sekarang masih boleh. Sekarang masih boleh. Tapi kalau dari sekarang ke potong kuku, ya panjang benar. Jadi kuku macan semua nanti. Apa hewan yang dikurbankan? Kata Allah bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak kaki 4. Kaki 4 tapi bukan ternak. Sah. Kelinci misalnya. Sah. Atau hewan ternak kakinya 2. Sah. Pak, boleh nggak saya kurban ayam? Boleh. Buah kandang. Meskipun buah kandang. Bagi cuma 2 ekor. Buah kandang aja nggak sah. Dia harus kaki 4 hewan ternak. Dan harus hewan halal. Kalau hewan haram nggak boleh. Misalnya ada saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka ingin ikutan kurban. Boleh nggak kita terima panitia masing? Ada non-muslim, ikutan dia ngasih kambing, sapi, tapi nggak masalah. Jadi sedekah dia. Dapat nggak pahalanya? Kata para ulama di dunia dapat, di akhirat tidak. Di dunia itu apa? Kalau dia pebisnis, bisnisnya jadi sukses, jadi lancar. Kalau dia pejabat, mungkin jabatan yang berkarir dan naik terus. Itu di dunia Allah balik, Allah berikan, Allah ganti. Tapi di akhirat, jangan dahulu haba manthura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Boleh. Selama yang diberikan adalah hewan yang halal. Tapi kalau mana sempat viral di wilayah timur sana, non muslim, saudara kita ingin kita kurban, tapi yang dibawa mohon maaf babi sama dia. Dia nggak sah. Ini harganya lebih mahal dari kambing, meskipun lebih mahal dari kambing, sah karena itu hewan yang halal. Baik. Selanjutnya syarat hewan yang disembelih tidak buta, tidak sakit, tidak pincang, tidak kurus atau tua sekali. Ustaz, saya sudah beli di penjual kambing itu, kita bilang, Pak, tolong nanti dikirim ke masjid M. Yusuf, Amin 1 ya, malam takbiran dikirim. Dikirim sama dia malam takbiran. Karena lahannya sempit, itu berapa puluh ekor kambing ngumpul di situ. Begitu besok selesai sholat Idul Adha mau disembelih, matanya pincang. Karena dia berantem sama sesama kambing, tanduk mungkin. Atau kakinya pincang karena tarik tampangnya itu. Ini bagaimana, sah apa enggak? Kata para ulama, sah. Ini syarat ini adalah ketika kita beli kambingnya atau hewan kurbannya. Adapun sudah dibeli, kemudian selama masa tunggu itu ya, terjadi sakit, pincang atau buta dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Selanjutnya waktu pelaksanaan. Kapan waktu pelaksanaannya? Setelah sholat Idul Adha sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya tanggal 10 pas lebaran ada uang, itu kurban. Saya belum ada uang Ustaz. Maka kalau misalnya kita tanggal 6 lebarannya misalnya, tanggal 7 belum ada uang Ustaz. Tanggal 8, tanggal 8 belum gajian. Tanggal 9 baru ada uang Ustaz. Boleh tanggal 9 itu beli kambing lalu kemudian berkurban. Cuma kalau sudah tanggal 13 Dzulhijjah atau tanggal 9 berarti sembeli sendiri, potong sendiri, cacah sendiri, bagian sendiri. Panitia kemana? Berkurban. Yang penting eksekusi menyembelihnya harus selesai sholat Id. Ini mungkin ada bapak ibu yang ikut tempat kurbannya di daerah yang membutuhkan dalam bentuk kornet biasanya. Boleh nggak masalah, tapi pastikan disembelihnya setelah sholat Id di sana di tempat penyembelihan itu. Jangan baru selesai waktu itu pernah ya. Kita Indonesia dan Arab Saudi sama barengan bulannya. Selesai sholat Id itu ada jamaah masih lihat. Misalnya saya kurban di daerah ini. Sudah dibagikan. Ini dalam bentuk kornet. Saya bilang, Pak, kalau sudah dalam bentuk kornet, hari ini sudah dibagikan, berarti kapan yang belinya itu? Berarti kan kemarin-kemarin. Emang nggak sah Ustaz? Nggak sah. Siapa yang bilang nggak sah? Nabi. Madzabah qabla shalah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, Pak Indah Madzabah binafsi itu pilihan biasa, bukan. Ya, jadi harus selesai sholat Id. Dari hewan kita lewat saja. Sunnah menyembelih ini kalau bisa tajamkan pisaunya, hadapkan hewan ke arah kiblat, baca basmalah, baca sholawat, baca takbir, baca doa berkurban, disembelih oleh yang berkurban. Kalau bapak-bapak yang berkurban yang beli sendiri itu lebih afdal.
Tapi yang ibu jangan ya Bu, ikutan ibu pengen beli. Saya aja beli aja. Jangan. Nanti kencangan teriakannya daripada tarikan goloknya itu. Hewannya belum diapa-apain. Tapi kalau yang nggak biasa dan nggak bisa jangan, harus belajar juga. Ya ada sakit, modal semangat doang Pak. Ditarik sama dia, ke bawah dia langsung. Seret. Itu darahnya semua ke atas, buka pakaiannya kena darah. Nah, jadi pelajari dulu tekniknya, nanti bagaimana tata caranya. Yang berikutnya, kalau bisa tidak menyembelih di hadapan hewan yang belum disembelih. Kambing, sapi, meskipun binatang, tapi secara psikologis dia melihat, dia ngerti temannya itu sedang disembelih. Jangan kita sembelih, lihat. Habis sini kamu ya, depresi dia nanti. Baik, sudah masuk ya waktu ini. Terakhir, daging kurban. Bolehkah kita memakan daging kurban? Ulama sepakat kalau kurban sunnah boleh. Yang tidak boleh nazar. Kalau nazar, pokoknya saya kalau anak saya lulus kuliah ini, saya mau kurban sapi. Maka kurban sapinya jadi nazar. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dimakan. Si kurban tidak boleh ngambil. Tapi kalau kalangan Hanafiyah mengatakan tetap boleh. Mau kurban mau nazar mau bukan nazar, boleh. Selama bukan kurban nazar, maka kita boleh makan. Siapa yang nyuruh makan? Allah. Fakulu minha. Makanlah sebagian dari kurban itu, baru selebihnya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalangan Hanafiyah dan Hanabilah memberikan prosentase. Sepertiga kurban itu buat kita makan, sepertiga buat kita hadiahkan ke kerabat, sepertiganya kita sedekahkan. Ini menurut kalangan Hanabilah dan juga Hanafiyah. Sementara kalangan Malikiyah atau Imam Malik mengatakan gak ada persentase. Bebas saja, berapapun yang kau makan, berapapun yang kau sedekahkan, yang penting ada yang dimakan, ada yang sedekahkan, sah. Bahkan dia datang ke masjid, dia bawa seekor kambing, selesai disembelih, dia potong kakinya, kakinya ditinggalkan ke masjid, sisanya dia panggul mau pulang, boleh. Kalau nggak malu, paling nanti ditandain sama pengurus masjid, bapak itu tuh tahun depan jangan terima lagi korban di sini. Kenapa? Lupa potong doang, dibawa pulang ke bapaknya. Yang terakhir, kalangan Syafi'iyah mengatakan disedekahkan seluruhnya kecuali sedikit saja kita ambil untuk tabarukan, untuk ambil berkah. Kenapa? Allah suruh makan, maka kita makan. Biasanya kalau kita kurban kambing, nah biasanya dikasih kakinya itu. Boleh nggak apa-apa, ambil kakinya. Tapi jangan repotin panitia. Pak, kalau nanti ini kurban saya kambing ini ya, tolong kirimkan kaki depan bagian kanan kirim keluar. Saya kalau nggak kanan, nggak bagian depan nggak mau saya. Panitia mikir tadi kanan dan kiri ya. Nggak kalau benar repot itu jangan. Ustaz bagaimana? Saya di keluarga nggak ada yang suka makan kambing Ustaz. Ya, kita juga nggak ada yang makan kambing, daging kambing. Kita maunya daging sapi, boleh apa enggak? Bukan kambing tapi mintanya sapi. Boleh. Yang penting jangan minta kaki sapi. Lewat tinggal bilang aja sama panitia. Pak, ini kami banyak kambing, tapi kami di rumah nggak ada yang biasa makan daging kambing. Boleh kan nanti dibantu diganti aja daging sapi, boleh. Atau sebaliknya korbannya sapi tapi pengennya daging kambing. Tinggal kasih tahu panitia aman kan masalah. Boleh. Baik, ini barangkali karena sudah masuk waktu syurga. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz. Kita buka sesi soal jawabnya. Mungkin dari ibu-ibu ada dua pertanyaan. Ibu bertanya, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tidak langsung menyangkut korban, tapi masih berkaitan dengan apa yang Pak Ustaz usiakan tadi. Mengenai pahala mengaji Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang yang lancar 700, yang tidak lancar 1.400. Apakah itu tidak membuat kita yang belum lancar menjadi demotivated? Buat apa lancar? 700 gitu. Mending saya tidak lancar. Dan 200% bedanya 700 sama 1.400.
Oke, itu pertanyaan pertama. Kenapa kok bagi saya yang miskin ilmu ini perbandingan itu aneh gitu. Kemudian yang kedua mengenai zikir, saya punya kebiasaan sebelum subuh itu sejak 4 itu keluar rumah untuk siram bunga. Tentunya dengan pakaian yang tidak benar-benar menutupi aurat karena saya pikir tangga kan masih bobok kan ya. Nah, pertanyaan saya, adakah adab atau etika tertentu ketika kita berzikir? Misalnya saya mesti duduk dengan tertib, tutup aurat, dan sebagainya. Atau zikir itu bisa dilakukan kapan, di mana, dengan busana yang menurut seumuran saya sudah cukup sopan gitu. Dua aja ya Pak, satu lagi ya. Ini agak keluar dari konteks Pak Ustaz. Kita sering mendengar menurut ulama ini, ulama tidak sependapat, itu kan sering disebutkan dalam tausiah. Pertanyaan saya, yang layak disebut ulama itu siapa Pak Ustaz? Dari segi kompetensi, apa yang dia miliki sehingga layak dijadikan tokoh rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pertanyaannya lengkap sekali. Yang pertama tadi, itu sebenarnya motivasi dari Rasulullah bahwa yang baca Quran yang lancar satu dapat 10 kebaikan, yang belum lancar dimotivasi oleh Rasulullah, jangan merasa minder, aduh saya nggak lancar, pahalanya bagaimana? Justru yang belum lancar dikasih pahalanya 2 kali lipat. Kita jangan salah memahami, berarti mendingan nggak lancar. Sebenarnya motivasi yang nggak lancar supaya tetap baca Quran juga. Maksudnya. Lalu bagaimana jadi mendingan nggak lancar? Nggak usah. Yang lancar cuma 700 kali lipat di awal Dzulhijjah, yang nggak lancar 2 kali lipat berarti kan 1.400 kali lipat pahalanya. Kata Rasulullah yang lancar itu memang kalkulasi hitungan kredit poin pahala itu lebih sedikit dibandingkan yang nggak lancar. Tapi besok di surganya tempatnya beda. Yang lancar itu VIP class. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tetangga di depannya Nabi Muhammad, di sebelah kanannya mungkin Nabi Ibrahim, sebelah kirinya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi tetangganya yang lancar. Yang nggak lancar siapa tetangganya? Tetangganya yang nggak lancar juga. Ketemu lagi di sana. Itu ya Bu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Ada bersikir. ada berzikir. Sebenarnya berzikir itu bebas saja. Tidak harus dalam kondisi berwudu, tidak harus dalam kondisi duduk menghadap kiblat. Itu dilakukan dapat 2 tambahannya. Selain pahala zikirnya, pahala adabnya. Tapi boleh saja Rasulullah bahkan sambil tidur berzikir, sambil berjalan berzikir. Selama tidak dilakukan di tempat-tempat terlarang, boleh. Misalnya masuk toilet, dalam kamar mandi itu boleh berzikir. Tapi di luar itu boleh sambil berkendara, tidak dalam kondisi berwudu, berzikir kan masalah. Itu ya Bu. Yang ketiga apa tadi? Siapa yang Oh ya, siapa yang disebut ulama? Paling gampang yang disebut ulama, sahabat, tabi'in, kemudian adalah ulama mazhab. Ulama mazhab itu berarti kalangan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian mazhab, mazhab fikih yang kita kenal ya Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, itu lebih senior. Setelahnya Imam Malik, mazhabnya Malik. Setelah itu baru Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i namanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hambali. Mereka ini punya kompetensi yang sudah diakui bukan seorang kayangan senior. Dari mereka itu sampai hari ini diakui. Kita tinggal mengikuti. Itu paling simpel. Nah banyak sekarang itu masalahnya kita nggak ketemu sama Rasul. Kalau ketemu Rasul kita tanya, Rasul hidupnya bagaimana? Masalah Rasul nggak ada. Maka kita mengacu kemana? Ke para ulama tadi. Tapi bahwa perbedaan pendapat itu sebenarnya mempermudah kita dalam melakukan aktivitas dalam beragama, bukan justru mempersulit. Sehingga ini ada pendapat ini, ada pendapat yang mana yang kita pakai, karena yang sesuai bisa kita ambil. Karena hukum fikih itu tidak dhaqal amru ittasa wa idza tasa'adha. Kalau keadaan kita sedang desak, sedang sempit, hukum itu melonggar. Tapi kalau kondisi sedang enak, santai, ada masalah, hukum itu kembali menyempit. Misalnya sholat itu disunahkan, diharuskan posisi berdiri.
dalam kondisi normal. Tapi ada orang-orang yang mungkin nggak sanggup berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Itu keluasan fikih. Jadi boleh. Misalnya saya kasih haji, inti haji adalah Arafah. Inti haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah itu syarat atau rukun haji. Rukun haji. Kalau tidak wukuf, nggak sah hajinya. Jumhur ulama berbeda pendapat. Siapa yang wukuf syarat itu apa? Muslim. Jumhur ulama nih. Muslim, baligh, berakal. 3 syaratnya. Dia harus muslim. Dia harus baligh, dia harus berakal. Bukan muslim, nggak sah. Muslim tapi belum balik, maka dia harus pulang hajinya nanti. Muslim sudah balik tapi akalnya hilang. Misalnya apa? Hilang, stres, apa lagi? Demensia. Ini nggak sah di jumhur ulama. Tapi ada satu pendapat Abu Hanifah mengatakan syaratnya cuma 2, muslim sama balik. Dia tidak berakal nggak ada masalah. Yang penting ada di Arafah. Dan dulu mungkin tak kepake pendapat Abu Hanifah. Hari ini kepake Bapak Ibu. Karena banyak sekali jamaah haji datang ke tanah suci. Mohon maaf, usia sudah tidak muda lagi. Di sana posisi raubit, bahkan ada yang kekurangan air, dehidrasi. Karena dehidrasi banyak yang hilang pikirannya, stres nih, kamu Pak, lupa ingatan, demensia dan segala macam. Itu kalau kita pakai pendapat jumhur ulama yang begini nggak sah hajinya, maka kita taruh di rumah sakit. Begitu besok hari kondisi sudah ada, sehat lagi. Loh, kok saya ada di sini? Iya, sampai nggak wukuf. Terus aja saya bagaimana? Ulang nanti. Kenapa ulang? Saya suruh gila kemarin. Nah, kamu tadi ya? Saya nunggu 27 tahun untuk bisa haji. Gara-gara kemarin panas di Arafah nggak diterima. Di situ kita pakai pendapat Abu Hanifah. Jadi sah kita hanya kepake. Jadi mazhab itu sebenarnya memperluas. Ini mohon maaf ya. Ada sebagai orang yang sempit agama, tapi sangat luas. Bukan cuma masalah fikih, ada akhlak, tidak tahu dan seterusnya. Ini sebagai orang yang mempersempit agama menjadi fikih saja. Fikih dipersempit lagi hanya hadis sahih saja. Jadi fikih hadis sahih kita pakai, nggak sahih buat. Ini kacau nih. Sudah gitu sahih disempitin lagi. Sahih harus menurut Al-Bani. Sahih menurut yang lain enggak Al-Bani. Jadi tambah sempit lagi. Maka agama jadi kaku. Karena agama kaku akhirnya banyak yang pada salah. Saya kan punya hadis, saya nggak sahih. Jadi keragaman ini harus membuat kita semakin saling toleransi, saling memahami, saling bisa bersatu padu dan saling bekerja sama. Itu mungkin beda dalam pemahaman kita saling. Baik Ustaz, mungkin pindah ke bapak-bapak barangkali ada pertanyaan. Kenapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu para jamaah haji sedang di Arafah. Sementara hadis Rasulullah mengatakan bahwa bagi yang tidak di Arafah atau tidak berhaji disunahkan berpuasa Arafah. Yang menjadi concern adalah bila Beda. tidak sama tanggalnya antara Arab Saudi dengan Indonesia. Sementara yang menjadi kesulitan adalah puasa Arafah. Jujur saja saya selama ini mengikuti Arafah tanggal di Arafah. Jadi puasa Arafah pada saat jamaah haji di Arafah. Sementara di Indonesia kita kebanyakan karena tanggal 9-nya itu masih besok baru puasa Arafah. Menguasai siapa orang jamaah sudah pelaksanaan. Jadi kan Ustaz mohon bagaimana menyikapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi puasa Arafah itu kita ngikut peristiwa wukuf ataukah waktu? Iya. Dua-duanya boleh. Yang puasa Arafah ngikut wukuf, pokoknya ada orang wukuf saya puasa, nggak ada orang wukuf saya nggak puasa. Boleh. Saya ngikut waktu. Di saya tempat saya kalau di sana 9 saya nggak puasa. Meskipun di sana sudah wukuf, tapi kalau di sini belum tanggal 9 saya berpuasa. Boleh, dua-duanya boleh.
Dalilnya yang ikut hukum tadi, yang ikut peristiwa. Ya, karena puasa Arafah dikaitkan dengan peristiwa Arafah. Berarti dia ngikut ke sana. Yang ikut waktu mana dalilnya? Syariat haji itu lebih dulu mana? Haji dengan itu duluan wajib haji atau duluan diperintahkan kurban. Kurban dulu. Kurban itu tahun 2 Hijriah. Sementara haji, ini ada saya sampaikan perbedaan pendapat. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad tahun ke-9. Sementara Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan tahun ke-6 ketika terjadi sulh Hudaybiyah itu sebenarnya sudah dibacakan haji. Cuman Rasul belum melaksanakan haji. Tapi pendapat yang terkuat Ibnu Qayyim katakan tahun 9 Hijriah. Ketika itu selesai Fathul Mekah tahun ke-8, tahun 9 ada kewajiban haji Rasul tapi belum berangkat haji karena masih ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ikutan haji. Maka Rasul perintahkan Abu Bakar kalau jadi amir haji pergi ke sana kasih tahu mulai tahun ini orang muslim tidak boleh lagi masuk surat at-taubah ini. Maka kemudian tahun 10 Rasul baru haji. Nah, saya lihat haji kita ambil dari beberapa ini bisa tahun 9. Sementara Idul Kurban kedua selesai perang Badar, saya di situ sampai Ramadan, puasa Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian Kurban dan Idul Adha. Itu di tahun kedua. Berarti dari tahun kedua ke tahun ke-9 berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun atau 8 tahun itu Rasul dan para sahabat kurban dan puasa Arafah tidak ikut ada haji begitu. Dari haji Rasul belum ada haji tahun 9. Berarti pendapat yang kedua saya sampaikan ini. Berarti Rasul dan para sahabat awal itu bukan ikut peristiwa umum, tapi ikut waktu. Karena sudah tanggal 9 puasa, meskipun tidak ada yang hukum. Yang kedua, mungkin di abad modern ini bisa jadi terjadi problem seperti COVID misalnya kemarin, nggak ada haji. Ketika nggak ada haji, ada nggak orang hukum? Nggak ada. Kita puasa nggak tuh pas pandemi kemarin? Puasa. Kan nggak ada orang hukum di sana. Kita kenapa puasa? Karena ngikut tanggal. Nah, itu pendapat yang kedua, Pak. Jadi Bapak mau ikut waktu peristiwa, misalnya di sana ada orang hukum, saya puasa. Kalau nggak ada orang hukum, saya nggak puasa. Boleh, saya salah. Kalau yang ikut waktu, misalnya, oh enggak, saya ikut waktu. Kalau di saya pokoknya belum tanggal 9, ya saya nggak puasa. Kalau sudah tanggal 9, saya puasa. Ada atau tidak ada orang hukum di sana, nggak ngefek. Jangan lupa, boleh juga. Misalnya ada beberapa wilayah yang perbedaan waktunya 24 jam. Kayak kita dengan Amerika kan 24 jam ya. Sekarang misalnya jam 6:30 pagi, di sana kan 7 sore. Berarti kan nggak pernah ketemu tuh. Maka ada wilayah-wilayah yang dengan Saudi itu juga. Dia nggak pernah ketemu. Karena di sana, di Saudi siang, di sana malam. Kapan ketemu hukum? Nggak bakal ketemu. Gimana mau nyocokin itu dengan hukum bisa nggak bakal ketemu? Apa yang mereka pakai? Tanggal. Kalau sudah tanggal 9, boleh. Jadi saya kira itu jangan sampai membuat kita saling menyalahkan. Ngapain nggak sah puasa? Orang di sana udah lebaran, kan jatuhnya? Nggak bisa gitu. Jadi tetap dua-duanya jangan dasar dan salah. Cuma kalau saya ditanya, Ustaz ikut yang mana? Saya ikut yang tanggal. Kalau saya tanya, oh maaf, baik Ustaz, jadi Pak Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau membicarakan yang pertama tadi dijelaskan sama Ustaz ya, kalau berlanjutannya tentang kurban. Tadi dijelaskan ada 2 kurban, satu zaman Nabi Adam, kedua Nabi Ibrahim. Ada yang menarik di sini Pak. Pada zaman Nabi Ibrahim itu menjadi artinya itu menjadi ekspos sampai sekarang. Orang tahunya kalau korban itu yang Ibrahim sampai Ismail. Yang ada itu tidak ekspos sampai sekarang. Anak kecil sekarang dinanya nggak tahu tuh. Ya, nah pertanyaan saya pada waktu itu perintahnya korban anak-anak Raya apa? anak nikah kan KB sama Oh ya. ya pasangan silang itu Ya. mobil dengan
Kemudian pada waktu Ibrahim Ismail itu anaknya kecil, belum menikah, umur berapa saya nggak tahu ya, seperti berapa. Nah, pertanyaan ini Pak, pada waktu terjadi komunikasi antara saya dan Bapak di tahun negeri itu sudah ada jelas komunikasi tentang mimpi sama si korban. Kemudian di zaman Adam itu diulang lagi sampai menikah. Apakah juga ada komunikasi antara suami istri yang saling mempengaruhi sehingga ada yang diterima, ada yang sesuatu yang korban luar, nah ini mohon penjelasan Pak, karena sekarang itu semuanya kan dijelaskan sehingga berarti sekarang ini supaya tahu korban itu ada dua kejadian yang berbeda. Itu yang paling penting buat saya, karena kalau kejadian ini kan berbeda dan sangat jauh waktunya, sehingga Ismail sama Ibrahim, bapak anak yang masih kecil, yang sudah dia tahu dia tidak perlu karena komunikasi apa. Nah, di sini ada komunikasi suami istri, mungkin banyak sekali mengaruhi, sehingga satu terima satu tindakan. Ada pengaruh istri mengaruhi suami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya dua-duanya dia ada di Quran ya, tadi kisah kurban dan Qabil Habil itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 7. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail itu ada di surat As-Saffat ayat 102 sampai 108. Dua-duanya ada dalam Quran. Ya mungkin itu tadi ya mungkin ada beberapa ustaz yang lebih cenderung lebih menceritakan Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim dibandingkan peristiwa Nabi Adam dengan Qabil Habil putranya Nabi Adam alaihissalam. Padahal dua-duanya Allah sudah menceritakan. Tapi kenapa yang populer Nabi Ibrahim dengan Ismail? Sebenarnya kalau kita baca tafsir, apa itu akan ketemu juga di tafsir itu. Ini kan nggak disebut namanya anaknya nih, nggak ada disebut Ismail, nggak disebut Ibrahim. Sehingga ulama berbeda pendapat. Ini sebenarnya disebut siapa? Orang-orang Yahudi Nasrani mereka meyakini Ishak. Dan Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu anhu, termasuk Ibnu Abbas meyakini Ishak, bukan Ismail yang disembelih. Cuman Ibnu Umar beda sama bapaknya. Ibnu Khattab bilang Ishak, tapi Ibnu Umar anaknya bilang bukan Ishak, Ismail. Ini karena nggak disebut nama jadi berbeda. Itu kita sampaikan. Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena memang Al-Quran itu datang diturunkan oleh Allah membuka keran untuk terjadi perbedaan. Apa susahnya buat Allah disebut nama? Misalnya Allah bilang, falamma balagha Ismailu ma'ahu sa'ya. Misalnya disebut namanya, clear, selesai, nggak ada perdebatan. Kenapa tidak Allah sebutkan? Karena memang agama ini secara tabiatnya itu membuka terjadinya perbedaan. Dan kita diminta untuk menghargai perbedaan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa yang Ismail lebih populer daripada Qabil dan Habil itu? Karena Ismail itu yang dikorbankan dirinya. Sementara Qabil dan Habil mengorbankan harta. Orang kalau mengorbankan harta lebih ringan, lebih mudah daripada mengorbankan nyawa. Nyawa ini sangat berat sekali. Apalagi seorang anak diminta untuk berkorban nyawa oleh bapaknya. Yang secara tempat tinggal, secara fisik, bapaknya justru tinggalnya di Aqsa. Tinggalnya di Yerusalem, Palestina. Sementara Ismail tinggalnya di Mekah, korban jauh sekali nih. Tiba-tiba datang bapaknya minta dia berkorban, anak ini bisa. Oh, itu luar biasa. Disitulah berarti ada dialog ini. Kok bisa anak ini dia bisa nurut sama bapaknya, padahal bapaknya jarang ketemu sama dia. Kita tiap hari ketemu anak kita. Jangankan kita minta korban nyawanya, tolong ambilin papa air, papa aja sendiri sih. Bisa susah ini anak itu. Disitulah dialog disampaikan. Itu pelajaran buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Qabil dan Habil itu berkorban sekali saja, tidak menjadi kemudian sebagai ibadah yang dilakukan setiap tahun. Sementara syariat dari Ibrahim alaihissalam korban ini itu menjadi syariat di antara ulama di mata Al-Qatar dan Al-Akhirin, di antaranya itu menjadi syariat yang diikuti oleh generasi setelahnya. Bahkan Yahudi Nasrani mereka sebenarnya melakukan korban. Dan kita juga umat Islam.
Itulah kemudian menjadi lebih populer di Jepang. Tapi ya para ustadz punya punya kewajiban sih ya, yang punya tanggung jawab moral sebenarnya setiap kali bercerita tentang proses hijrah, proses kurban itu, dia menceritakan kurbannya Habil Qabil dan juga kurbannya Nabi Ibrahim. Oke, itu yang kita sampaikan. Karena itu perintah Allah, watlu alaihim, ceritakan kepada mereka naba Nabi Adam, kisah kedua anak Nabi Adam. Itu maka Allah yang besar. Makanya kita ambil hikmahnya dari Nabi Ibrahim. Karena penting semua kita punya anak, semua kita punya keturunan. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail. Ya, Ismail menjadi pribadi yang sangat luar biasa, yang menjadi teladan buat kita sebagai anak dan kita orang tua meniru atau meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ada dialog yang mempengaruhi istrinya Qabil dan Habil? Allah alam, tidak pernah disebutkan dalam Quran, tidak juga disebutkan dalam hadis. Allah alam saya. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Di penghujung waktu kami informasikan setelah kajian usai Ibu BPM akan sarapan pagi Ibu. Nanti Ibu bisa tingkatnya. Kita akhiri kajian subuh pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.